A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah, waftah lana futuhal arifin bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa salawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, insyaallah pada pagi hari yang penuh keberkatan ini kita akan kembali meneruskan kajian kita tentang adab dalam tasawuf daripada kitab Al-Adabul Mardiyah li Saliki Thariqi Sufiyah, karangan daripada Sayyidil Imam Muhammad bin Ahmad Al-Buzidi radhiyallahu taala an, wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi shalihin fid dharain. Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita telah sampai pada muka surat 43. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi shalihin fid dharain. Allahumma amin. Wa'mal 'ala siyasati nafsika abadan hatta yahsula laka at-tafarruqu minha zahira wa batina. Lakukanlah pengaturan ataupun pentarbiahan terhadap dirimu sendiri selama-lamanya, sehinggalah berlaku kekosongan daripada nafsu itu zahira wa batina. Ini merupakan perintah yang ditujukan kepada seseorang murid yang sedang melakukan perjalanan kerohanian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tampil ke depan untuk menyampaikan ilmu. Jadi yang pertama yang dia harus selalu lakukan adalah mengosongkan diri dia daripada seluruh pengaruh-pengaruh ataupun kesan-kesan daripada nafsu, sama ada zahir demikian juga batin. Zahir ini berkenaan dengan pandangan, demikian juga lisan, ya kan, tubuh badan dia secara umumnya. Adapun batin berkenaan dengan keinginan-keinginan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keinginan selain kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah dibersihkan daripada diri kita, sehingga akan terbit dan akan nampak cahaya-cahaya tauhid dan ma'rifah dalam diri kita yang menyebabkan kita layak untuk diberi izin menyampaikan ilmu kepada orang lain. Adapun seorang yang masih lagi terbelenggu oleh keinginan hawa nafsu, sekecil apapun keinginan hawa nafsu itu, maka tidak dibenarkan untuk tampil ke depan mentarbiyah dan mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huna tasluhu li siyasati ghairik. Nah, ketika itulah kamu layak untuk mengatur ataupun untuk mentarbiyah orang lain. Setelah diri kita bersih, setelah diri kita sempurna dalam pentarbiyahan di bawah bimbingan seorang mursyid, dan kita layak untuk membimbing orang lain, maka barulah kita dibagi kebenaran oleh syekh untuk menjadi seorang pembimbing ataupun sebagai guru untuk mengajar orang lain. Fa inna siyasatan nafsil ammarati sa'batun la yaqdiruha man fihi baqiyah. Karena sungguhnya mentarbiyah ataupun mendidik nafsu al-ammarah, nafsu yang senantiasa menyeru dan mengajak kepada keburukan, adalah suatu perkara yang sukar, yang berat, yang payah, yang tidak mampu dilakukan oleh seorang yang di dalam diri dia masih berbaki keinginan hawa nafsu. Jadi sekecil apapun keinginan hawa nafsu, bila mana masih berbaki dalam diri kita, maka untuk mengalahkan ajakan, demikian juga godaan-godaan daripada nafsul ammarah atau nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan, tidak akan mungkin kita lakukan kecuali bila mana telah bersih daripada seluruh
bisikan-bisikan nafsu. Wala siyama ma'a adamil idni, apatah lagi tanpa kebenaran daripada syekh. Ya, seseorang yang masih lagi berbaki dalam diri dia gejolak nafsu, apatah lagi belum diberi kebenaran oleh guru dia untuk mengajak orang lain, maka bila mana dia memaksa diri untuk mengajak orang lain, itu lebih merosak, lebih membinasakan, lebih malapetakakan orang lain. Karena melakukan sesuatu tanpa keahlian ataupun kepakaran itu adalah satu perkara yang sangat berbahaya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Bila mana satu perkara diserahkan kepada seorang yang tidak mempunyai kepakaran, maka tunggulah kehancuran dan kebinasaan akan berlaku. Idzil idnu atiyatun qadimatun makhsusun biha fi sabiqi azalihi wa hiya tatlubu ahlaha. Karena sesungguhnya kebenaran ataupun izin daripada guru merupakan atiyah. Atiyah maksudnya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya qadim, yang sedia ada, makhsusun biha yang dikhususkan kepadanya fi sabiqi azalihi, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di azali, wa hiya tatlubu ahlaha. Dan izin itulah yang atiyah atau pemberian yang bersifat sedia, itulah yang mencari ahlinya. Maksudnya seperti ini, seseorang yang diangkat sebagai mursyid bukanlah seseorang yang melalui proses. Jadi untuk menjadi mursyid itu tak ada sekolah dia. Misal, saya nak masuk madrasah mursyid sebab saya nak menjadi mursyid, tak boleh. Ya, untuk menjadi seorang mursyid itu bukanlah perkara yang boleh dicari, bukanlah perkara yang boleh diusahakan. Ianya merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memang dikhususkan kepada orang-orang yang layak sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di azali. Walaupun seseorang itu tidak mencari, walaupun seorang itu tidak menuntut kemursyidan itu, tetapi bila mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dia sebagai seorang mursyid di azali dulu, maka kemursyidan itulah yang akan mencari-cari orang yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban dan membawanya. Jadi kita belajar tasawuf ini tujuannya bukan nak menjadi mursyid, bukan nak menjadi guru, tetapi tujuan kita adalah memang untuk menunaikan perintah, sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk membersihkan hati kita. Kita belajar tasawuf ini adalah menunaikan perintah, bukan nak menjadi mursyid, bukan nak menjadi guru, bukan nak menjadi orang yang di depan dan lain sebagainya. La ma'a adamil idni, la ahluha yatlubunaha, dan bukanlah ahli ataupun pemilik daripada pemberian atau anugerah itulah yang mencarinya. Jadi pemberian itu yang akan mencari empuhnya. Empuhnya mananya? Pemiliknya. Ya. Jadi anugerah kemursyidan atau ingin menjadi syekh atau pangkat syekh atau mursyid, itulah yang mencari orang yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mursyid di azali dahulu. Bal yang bagi ayyakuna ayil muridu fi umurihi kulliha hakadha. Dan selayaknya lah bagi seorang murid pada seluruh perkara-perkara dalam hidupnya demikian. Fala yatlubu syai'an hatta yatlubahu. Janganlah dia menuntut dan mencari sesuatu sehingga sesuatu itulah yang mencarinya. Seorang murid yang sebenar adalah seorang yang tidak mempunyai keinginan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun bila mana seorang murid itu masih mempunyai keinginan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat dia sebagai seorang murid belum sempurna, belum terpenuhi dengan baik. Seperti yang saya pernah sampaikan bahwa seorang murid hakiki adalah seperti mana yang telah disebutkan dalam ta'rif dia, al-muridu huwa man taraka iradatahu li iradatillah. Seorang murid yang sebenar adalah seorang yang telah mampu melebur dan membuang seluruh keinginan dan harapannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dalam hati kita, dalam diri kita masih ada keinginan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun keinginan itu, maka itu bermakna bahwa kita tak rasmi lagi, tak layak lagi dipanggil seorang murid yang sebenar. Walau kisrata khubzin, walaupun serpihan-serpihan roti, jangan sampai dalam pikiran kita ingin mencari serpihan-serpihan itu.
Sekecil apapun, seolah-olah beliau mengatakan sekecil apapun keinginan itu, kita kena buang daripada diri kita. Dan inilah perkara yang paling berat dalam belajar tasawuf, yaitu membuang keinginan dan harapan selain kepada Allah. Sebagai manusia, sebagai insan biasa, mestilah kita mempunyai keinginan, kan? Itu sebagai manusia. Ya, ingin panjang umur, ya ingin hidup yang selesa, misal. Ingin makanan yang sedap. Tetapi selagi kita terbelenggu dan terikat oleh keinginan-keinginan itu bermakna kita belum keluar dari sifat basyariah kita, sifat kemanusiaan kita. Manakala seorang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kena keluar daripada sifat manusia dia kena keluar dan pergi kepada sifat malaikat. Yang mana malaikat ini tidak pernah durhaka kepada Allah. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa tunduk tanpa bertanya dan tanpa mempersoalkan apapun yang diperintahkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah bertanya, tidak pernah mempersoalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan, menunaikan apapun yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluar dari sifat-sifat basyariah kita, sifat-sifat kemanusiaan kita, untuk pergi kepada sifat-sifat kesucian para malaikat itu, maka perkara yang paling berat adalah membuang keinginan dan harapan kita. Membuang keinginan dan harapan, atau kebergantungan kita kepada keinginan dan harapan kita, untuk tenggelam dalam keinginan dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, terutamanya adalah zikir. Nah, itulah yang kita kena buat. Sehingga guru kami mengajarkan kepada kami, ketika mana kita menginginkan sesuatu dan kita sukar untuk keluar daripada keinginan itu, maka sekurang-kurangnya kita tukar keinginan itu dengan keinginan yang lain kalau sekiranya kita tak mampu nak buang 100%. Ya kan? Misal kita beli selipar, nak beli selipar, tengok ada selipar yang cantik, ya, kualiti dia oke, murah pula, kan? Keinginan kita terlalu besar untuk memiliki selipar itu atau kasut itu. Dan kita sadar bahwa kita sebagai seorang salik, sebagai seorang murid yang mencoba untuk menanjak atau mendaki makomat-makomat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk membuang seluruh keinginan kita, dan kita tak mampu lagi untuk membuang 100%. Maka sekurang-kurangnya kata guru kami adalah kita tukar dengan keinginan yang lain yang lebih ringan dibandingkan keinginan yang pertama. Ya kan? Kita nampak ada orang jual kasut atau selipar, ya, yang murah tapi berkualiti. Keinginan kita mesti akan bergejolak. Wah, ini kesempatan, ini adalah peluang, kan? Ya. Tapi kita dididik oleh oleh tasawuf untuk apa? Untuk melawan hawa nafsu kita. Jangan kita beli selipar itu. Ya, kalau kita tak mampu untuk tidak membelinya, maka sekurang-kurangnya kita tukar dengan brand yang lain, dengan harga yang mungkin lebih mahal dibandingkan yang itu. Ya, walaupun lebih mahal dan walaupun mungkin kualiti dia lebih rendah dibandingkan selipar yang pertama. Dan itu adalah perkara yang cukup berat. Tetapi untuk boleh sampai kepada kemampuan untuk membuang hawa nafsu atau keinginan selain kepada Allah itu memang mempunyai tahapan-tahapan atau peringkat-peringkat. Seseorang tak boleh 100% terus membuang keinginan dan harapan dia selain kepada Allah, kecuali melalui proses tadrijian, kata para ulama, secara bertahap, secara berperingkat. Dan itu adalah perkara yang paling berat dalam tasawuf. Adapun perkara-perkara yang lain itu ringan. Beribadah ringan, mengamalkan wirid dan zikir itu ringan, siapapun boleh buat. Tetapi untuk keluar daripada ikatan dan belenggu keinginan itu yang paling berat. Ya kan? Apatah lagi kita telah terbiasa untuk melakukan sesuatu yang walaupun kita anggap sebagai sesuatu yang baik, misal macam ini. Dan ini terkadang ramai orang yang tersalah paham. Misalkan kita rajin sholat tahajud, dah puluh-puluh tahun dah kita buat, sehinggalah sholat tahajud itu berasa ringan. Kita sholat tahajud itu macam makan, ya, kacang goreng lah kalau dalam bahasa Indonesia, ringan sangat. Kita merasa ringan dalam ibadah itu sebenarnya ada masalah sebenarnya. Ya,
Seolah-olah ibadah itu telah menjadi adah, kebiasaan, bukan menjadi ibadah dah. Sebab ibadah yang sebenar adalah ibadah yang kekal dalam kesukaran dan berat kita lakukan. Ya, kalau kita beribadah ringan sangat, apatah lagi kita merasa seronok dengan ibadah itu, oh itu tanda bahwa kita telah tertipu oleh nafsu. Tapi bila mana ibadah itu kita lakukan dengan sangat berat dan kita mampu untuk melakukannya, barulah ibadah itu dikira sebagai ibadah yang sebenar, bukan sebagai adah. Ada perbedaan antara adah dan ibadah. Ada adalah kebiasaan, walaupun ibadah yang kita lakukan, tetapi bila mana telah menjadi ringan, maka ibadah itu telah bertukar menjadi adah istilahnya, kebiasaan. Walaupun ianya tetap ya, dikira sebagai ibadah, tetapi kualiti dia dikira sebagai kebiasaan, adah macam itu. Nah, itu adalah satu penyakit. Nah, di dalam tarbiyah tasawuf, kita diajarkan untuk keluar dari rasa selesa kepada makhluk, di antaranya adalah ibadah. Ya kan? Nah, kalau kita ikut kaidah tarbiyah seorang syekh, bila mana dia nampak murid dia ini seronok sangat, ringan sangat melakukan suatu ibadah, dia akan tukar dengan ibadah yang lebih berat. Walaupun ibadah yang rasa ringan dia lakukan itu telah dia lakukan berpuluh-puluh tahun, dia akan tukar. Syekh itu akan tukar dengan ibadah yang lain. Oh, awak kena tukar ya, dengan ibadah yang ini. Misal sholat tahajud tukar dengan baca Al-Quran aja, tak payah sholat tahajud, memang berat. Ya kan? Sebab kita dah biasa deh. Ya, macam itu. Dan itu cukup berat. Nah, keluar dari keinginan dan kebiasaan kita, rasa selesa kita kepada ibadah tahajud kita itu memang berat. Nah, sehingga terkadang-kadang orang berpikir, Syekh ini kenapa pula menyuruh saya untuk berhenti sholat tahajud dan tukar dengan ibadah yang lain? Saya dah lakukan sholat tahajud ini puluh-puluh tahun dah. Saya rasa seronok dengan ibadah itu. Bukan Syekh nak halau kita untuk beribadah, tetapi Syekh nak buang nafsu yang ada dalam diri kita itu, yang merasa seronok dan cenderung kepada amal ibadah kita. Sebab itu dikira sebagai hijab. Ibadah itu bukan Allah, ibadah itu adalah makhluk. Ketika mana kita merasa seronok, kita bergantung, kalau kita tak buat seolah-olah ada sesuatu yang tak lengkap dalam diri kita. Sebab disitulah ketenangan jiwa kita. Dalam sholat itulah ketenangan jiwa kita bersama sholat, bukan bersama Allah. Maka itu adalah satu hijab yang nipis, yang terkadang-kadang kita rasa bukan sebagai hijab, tetapi bagi ahlillah, para aulia, itu dipandang sebagai hijab. Nah, saya akan perintah kita, kamu tukar ya, tukar sholat tahajud ini dengan istighfar misalkan. Kamu selalu sholat tahajud berapa rakaat? Misal 8 rakaat, campur dengan witir 3 rakaat, 11 kan? Saya akan cakap, oke, kamu tukar dengan zikir la ilaha illallah misal 10.000 kali sebagai pengganti dia, sebagai tukaran dia. Kita sebagai seorang murid yang jujur, kita kena buat. Jangan pula kita berpikir, kenapa Syekh perintah saya untuk meninggalkan sholat tahajud? Kenapa setakat diperintahkan melakukan zikir? Bukankah sholat tahajud itu lebih afdal dibandingkan berzikir? Itu yang selalu bermain dalam pikiran kita sebagai seorang yang jahil tentang kaidah-kaidah pentarbiyahan. Tapi seorang murid yang betul-betul jujur mencintai guru dia dan jujur untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh syekh dia tanpa perlu berpikir, tanpa perlu mempersoalkan perintah itu. Nah, itu yang paling berat. Nah, keluar daripada keinginan kita. Ya kan? Tapi bila mana kita telah berjaya untuk keluar daripada keinginan kita, insya Allah perjalanan itu sekejap, ringkas untuk boleh sampai kepada kesempurnaan tauhid dan ma'rifah kepada Allah. Tapi memang kita kena paksa diri kita. Mula-mula memang berat nak keluar daripada keinginan kita. Tapi bila mana kita paksa dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mesti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, demikian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertawassul kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada guru kita, kepada para aulia, insyaallah dengan berkat tawassul, berdoa, demikian juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kita daripada keinginan kita. Keinginan itu yang paling berat. Keinginan itu yang merupakan hijab terbesar dalam diri kita. Fa inna syai'al mafrugha minhu la budda lahu minhu, la budda laka minhu. Karena sungguhnya sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti kamu akan miliki walaupun kamu tak cari, walaupun kamu tidak menuntutnya, walaupun kamu tidak mengharapkannya. Bila mana suatu perkara itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
kita berusaha untuk mencari atau tidak mencarinya, tetap kita dapatkan. Allah tetap bagi kepada kita. Tetapi sebagai seorang manusia yang diperintahkan untuk tetap menjaga nilai-nilai syariat, kita pun kena berusaha. Tetapi tujuan kita bukan nak mencari benda yang kita nak. Tujuan kita bekerja itu adalah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja. Kita bekerja itu bukan untuk mencari rezeki sebenarnya. Kita bekerja sebagai bentuk ibadah kita, ketundukan kepada Allah. Jadi istilah yang mengatakan bekerja mencari rezeki itu kalau dari sudut atau dari pandangan tasawuf itu tak betul. Sebab seolah-olah dengan istilah itu kita menisbahkan bahwa rezeki itu melekat pada pekerjaan, pada makhluk, dan itu adalah suatu perkara yang buruk dalam kajian tasawuf atau tauhid. Jadi yang betul adalah kita bekerja menunaikan perintah Allah, bukan untuk mencari rezeki, sebab rezeki kita tak pernah hilang pun, tak pernah tersalah alamat. Ya, itulah ajaran tauhid yang sebenar. Fa in kunta wala budda la tatruku at-talab fatrub ala wajhi syariah. Tetapi bila mana kamu tak mampu untuk tidak menuntut atau tidak meminta sesuatu yang kamu kehendaki kepada Allah Subhanahu wa taala sebab lemahnya iman kita, maka okelah, tuntut dan mintalah melalui jalan syariat. Ini bagi orang yang lemah, ya kan? Menginginkan sesuatu, dia tak mampu nak buang keinginan dia itu, berat. Mungkin dia masih pemula lagi kan, dia kena minta juga. Kalau tak minta tuh rasa diri ada sesuatu yang mengganjal dalam hati dia. Soalnya dia tak boleh khusyuk, demikian juga zikir dia tak boleh fokus misal. Oke, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan syariat, berdoa. Ini golongan yang kedua, orang yang lemah, pemula lagi kan. Ya. In kunta dha'ifat tahqiqi bidzalik, ya, sekiranya kamu memang seseorang yang lemah, ya, dalam memahami hakikat itu. Bagi orang yang lemah meminta. Adapun orang yang yakin kepada Allah, yang tidak nampak dah kesan daripada makhluk, dia tak perlu meminta. Terus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal qaula Allahi qaula al-haqq ta'ala, coba kamu fikirkan dan renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Janganlah kamu menyegerakan atau tergesa-gesa, ya, dengan Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Ini adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara zahir. Walaupun sebenarnya nasihat ini juga berlaku kepada seluruh umat Islam. Maknanya kita tak boleh menyegerakan sesuatu, ya, sebelum masanya. Kita pasrahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang kuat, orang-orang yang keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala telah pun mantap. Adapun seorang yang keyakinan dia masih lemah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat. Tetapi dengan tidak memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sesuatu yang kita kehendaki sesuai dengan keinginan kita. Macam itu. Allahu akbar. Wa qalihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulahu ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu menggerakkan lisan kamu untuk menyegerakan Al-Qur'an itu. Ya kan? Ini kan bercerita tentang ketika mula-mula baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan ketika mana beliau menerima wahyu ini, malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu itu agak sedikit slow macam itu kan. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam segera menyambut. Nah, dalam menafsirkan kisah ini, para ulama terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mengatakan bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu itu, beliau tergesa-gesa sebab teringin dan rindu sangat kepada wahyu itu, sehingga beliau menyebut melafazkan wahyu itu dengan cepat-cepat, dengan segera. Itu menurut ulama syariat. Tetapi kalau menurut ulama tasawuf, mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam mampu dan boleh lebih laju membaca Al-Quran dibandingkan malaikat Jibril? Ya kan? Seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menghafaz ayat yang diturunkan kepada beliau.
Kata ulama tasawuf, memang beliau telah hafaz ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau melalui malaikat Jibril. Beliau menerima wahyu itu mula-mula menerima wahyu itu tanpa wasithah, tanpa perantara malaikat Jibril di alam arwah dulu. Ini ilmu hakikat ini. Ya, mungkin orang akan bertanya kan, Ustaz, boleh ke cakap macam itu? Ada ke dalil dia kan? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim." Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad akan bertalaqi Al-Qur'an, menerima Al-Qur'an itu min ladun hakimin alim, terus daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, Hakim yang maha bijaksana, Alim yang maha mengetahui. Ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh para aulia bahwa sebelum Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, secara berperingkat melalui malaikat Jibril, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun menerima wahyu-wahyu Al-Qur'an itu di alam arwah. Tetapi macam mana pun juga kata para ulama, kita hidup di dunia ini kena melalui wasithah, kena nampaklah nilai syariat itulah, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali nilai-nilai wahyu itu melalui wasithah, melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Dan ini telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Walaupun mungkin menurut akal fikiran kita, takkanlah Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu itu sebelum berjumpa dengan malaikat Jibril. Tidak mustahil lah, sebab kehidupan kita bukan bermula dalam kehidupan dunia ini. Kita telah pun hidup di alam arwah dahulu kan sebelum kita hidup di dunia ini. Dan Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjadi seorang nabi dan rasul semenjak di alam arwah, bukan ketika beliau ada di dunia ini. Itu pandangan kita ahli sunnah wal jamaah, demikian juga pandangan para aulia. Jadi kalau sekiranya ada seorang yang mengatakan bahwa Baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat secara hakikat menjadi seorang nabi ketika beliau berumur 40 tahun hidup di dunia ini, itu sangat keliru. Itu sangat keliru, tak betul. Sebab dalam satu hadis Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ini saya akan sampaikan dalilnya sebab selalunya orang bertanya tentang dalil kan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ketika Nabi Adam dicipta, Baginda sallallahu alaihi wasallam berada di mana?" Kata Baginda sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nabiyyan wa Adamu munjadilum bainatin." Ya. Saya telah menjadi seorang nabi manakala Nabi Adam masih lagi berbentuk dalam bentuk tanah. Ya kan? Hadis ini menerangkan bahwa kehidupan zaman dahulu di alam arwah, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan dan diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Adapun kehidupan di dunia ini kan pengulangan apa yang berlaku di alam arwah. Jadi apapun yang berlaku di alam arwah itu diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini melalui ikatan-ikatan syariat. Macam itu. Jadi di alam arwah dulu, kalau sekiranya kita pernah berjumpa dengan seorang, mungkin istri kita, suami kita, anak-anak kita dan lain sebagainya, maka perjumpaan itu akan berulang kembali di dunia ini, pengulangan kembali, tetapi melalui aturan-aturan syariat. Mungkin orang akan bertanya kan, "Ustaz, ada dalil enggak?" Ada. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Al-arwah junudun mujannadah." Arwah, seluruh arwah itu adalah macam kelompok-kelompok tentara. Berkelompok-kelompok lah. Ada panglima dia, ada pengetua dia, ya kan, ada jenderal dia, saya tak tahulah istilah dia, kalau dalam bahasa Indonesia jenderal dia. Nah, perjumpaan kita di alam arwah dulu, ketika kehidupan kita berlaku di alam arwah, itu akan berulang kembali di alam dunia ini. Orang-orang yang rapat dengan kita di dunia ini adalah orang-orang yang rapat dengan kita, bersama kita ketika di alam arwah, seperti mana sabda Baginda sallallahu alaihi wasallam. Mungkin rapat sebagai seorang sahabat, maka di dunia ini kita pun akan rapat dengan dia sebagai seorang sahabat. Jadi kehidupan dunia ini pengulangan sejarah sebenarnya, pengulangan sejarah yang telah berlaku di alam arwah. Nah, bila mana pengulangan sejarah, maknanya Baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul itu bermula di alam arwah. Nah, akan timbul satu persoalan. Iya, Syekh, Ustaz, tapi kenapa pula kita tak mampu nak mengingat apa yang telah berlaku di zaman dahulu itu? Kita tak mampu mengingat bukan bermakna benda itu tak berlaku.
Ya, benda itu berlaku, tetapi kita tak mampu untuk mengingat kembali. Sebab apa? Kita terikat oleh hijab. Hijab yang paling besar yang mengikat diri kita, yang menghalangi diri kita adalah rasa kewujudan kita. Rasa kewujudan kita inilah yang menjadi asbab mengapa kita tak mampu untuk mengenang kembali, untuk mengingat semula apa yang telah berlaku di alam arwah. Adapun para aulia yang telah terbebas daripada kekangan, demikian juga penjara nafsu, mereka cukup sangat mudah untuk mengingat kembali apa yang berlaku di alam arwah. Dan ini adalah benda yang atau perkara yang sifatnya abstrak. Abstrak dalam bahasa Indonesia maknanya rahasia, yang tak boleh tersentuh oleh akal, tak boleh tersentuh oleh pikiran. Ianya adalah satu keyakinan mengikut dalil-dalil yang telah dijelaskan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dalam Al-Qur'an. Nah, kalau ingin lebih mendalam tentang untuk mengetahui tentang kehidupan alam arwah, nah, saya cadangkan kepada para jamaah sekalian, bolehlah baca kitab, satu di antara kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang bertajuk Ar-Ruh. Ya, satu kitab ya, bertajuk Ruh. Kitab ini menjelaskan tentang kehidupan arwah, kehidupan ruh. Sama ada ketika mana kita masih berada di alam arwah, demikian juga ketika kita berada di alam dunia ini, dan juga ketika mana kita telah kembali kepada Allah Subhanahu. Ini penting kita pelajari. Kita bukan setakat dituntut untuk belajar tentang perkara-perkara yang zahir. Ya, sebab perkara-perkara yang zahir itu berkenaan dengan tubuh badan kita. Ya kan? Adapun perkara-perkara yang sifatnya abstrak, perkara-perkara yang sifatnya rahasia, itu adalah berkenaan dan kehidupan ruh kita, dan itu pun perlu kita pelajari dengan baik. Ay la tut'ib nafsaka fil amri alladhi sabaqa laka fa huwa wasilun ilaih. Kata beliau, janganlah kamu menyusahkan atau memberatkan diri kamu untuk menuntut sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ianya mesti akan sampai kepadamu. Allah, luar biasa. Kita terkadang menuntut atau mencari sesuatu yang menurut pikiran kita dia adalah menjadi milik kita. Ketika kita menuntut sesuatu dan meyakini bahwa apa yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita pohon misal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan bahwa itu mesti menjadi milik kita, maka sebenarnya telah berlaku dua kesilapan pada diri kita. Telah berlaku dua kesilapan. Yang kedua, kesilapan yang pertama adalah menuntut atau mencari sesuatu. Menuntut atau mencari sesuatu. Yang kedua, ya, meyakini sesuatu akan menjadi milik kita tanpa adanya sebarang dalil. Boleh ya? Misal kita bekerja, lalu kita berpikir, saya nak bekerja, ya, saya ingin mencari rezeki. Lalu dalam pikiran, dalam keadaan yang sama kita pun berpikir, ya, keuntungan dan rezeki itu mesti akan menjadi milik kita. Di sini ada dua kesilapan yang berlaku. Yang pertama adalah menuntut sesuatu yang tak pasti lagi akan menjadi milik kita. Yang kedua adalah meyakini sesuatu yang belum pasti lagi menjadi milik kita sebagai sesuatu yang telah pasti akan kita miliki. Nah, dalam ajaran tasawuf itu dikira sebagai suatu keaiban. Suatu keaiban. Ya. Macam mana agar kita tidak terjebak dengan keaiban yang buruk ini? Kita menunaikan perintahnya. Allah suruh kita bekerja tanpa adanya keinginan dan tujuan untuk mencari rezeki. Ya, kita bekerja aja. Ya, ta'abudian istilah dia, menunaikan perintah, sebab Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita untuk bekerja. Tapi kita pikir keuntungan kita berapa? Ya, bila kita dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala keuntungan itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah. Urusan kita saat ini adalah menunaikan perintah. Tapi bila mana kita telah terlalu sibuk memikirkan apa yang akan menjadi hasil daripada pekerjaan kita, lalu meyakini bahwa hasil itu akan menjadi milik kita, maka kita akan terseksa. Kita akan terseksa dan tersesat. Ya, kalau sekiranya suatu masa nanti setelah kita bekerja keras, berpeluh, kalau dalam bahasa Indonesia, membanting tulang, ternyata apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan dan kita anggap sebagai milik kita tidak dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebab bukan milik kita, kita tak berhak, tak layak untuk menerimanya, maka kita akan kecewa dan sakit hati. Nah, ketika mana kita kecewa dan sakit hati, maka itu adalah peluang besar bagi nafsu untuk menghancurkan keyakinan kita kepada Allah.
Dia akan membisikkan bisikan-bisikan buruk dalam diri kita. Dia akan cakap, oleh sebab itu ya, kamu tak payah berharap kepada Allah, sebab kamu udah berharap kan, tapi Allah tak bagi. Ya, mulai nafsu dan syaitan itu akan masuk ke dalam jiwa kita, membisikkan perkara-perkara yang tak betul, dan akan menyebabkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin lemah. Dan itulah tujuan sebenar daripada nafsu, ya. Demikian juga syaitan untuk menjerembabkan dan menggelincirkan kita kepada kehancuran yang menyebabkan kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin berkurang. Tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita diwajibkan untuk bekerja, tetapi tujuan kita bekerja ini bukan untuk mencari uang, bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bekerja lillahi ta'ala. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentakdirkan bahwa hasil daripada pekerjaan kita itu akan menjadi milik kita, maka kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tidak pernah bergantung kepada hasil. Kita tidak pernah bergantung kepada keinginan kita, tetapi bergantung kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengecewakan kita. Tapi bila mana kita bergantung kepada makhluk ketika mana kita bekerja atau mencari sesuatu, maka itu adalah awal daripada kehancuran yang akan berlaku dalam diri kita. Kita akan kecewa dan kecewa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Fata'ammal ya akhi, maka fikirkanlah dengan mendalam wahai saudaraku, hadzal khitaba ma ahsana. Ya, nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tadi yang begitu cantik. Kita diajarkan untuk tidak tergesa-gesa kecuali dalam beberapa perkara. Ya, saya kena jelaskan juga bahwa melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa itu hukumnya tak elok, ya, ditegah, kecuali dalam beberapa perkara. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ala ajalatu minasyaiton." Tergesa-gesa itu adalah bahagian daripada tipuan syaitan. Kecuali dalam beberapa perkara. Yang pertama adalah membayar hutang. Kalau membayar hutang ini memang kena segera. Ada duit terus bayar. Yang kedua, mengurus jenazah, kena segera. Yang ketiga, menikah. Kalau ada calon dah sesuai, segera menikah. Jangan ditangguhkan, sebab bila mana kita tangguhkan pernikahan itu akan banyak peluang bagi syaitan untuk menggelincirkan kita kepada benda-benda yang tak elok. Ya. Yang keempat itu membayar hutang, mengurus jenazah. Yang ketiga adalah menikah. Dan yang keempat kalau tak silap itu menjawab orang yang bersin, acing macam itu kan. Alhamdulillah terus kita jawab. Ya, itulah 4 pengecualian yang seseorang ini boleh menyegerakan sesuatu. Adapun selain daripada itu kita tak dibenarkan untuk menyegerakannya. Nah, ini merupakan satu di antara adab yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Waliman arafa ma'nahu fa ka'annahu ta'ala yaqul, dan bagi seorang yang mengetahui dan memahami maknanya, seolah-olahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma kana sabiqan lakum fi azali fa huwa wasilun ilaika min ghairi masyaqqah." Ya, apapun yang telah ditetapkan ke atas kalian di azali dahulu, fa huwa wasilun ilaikum min ghairi masyaqqah, maka mesti akan sampai juga kepada kamu tanpa susah payah. Tetapi kita terkadang merasa susah payah sebab apa? Kita bergantung kepada apa yang kita inginkan. Kalau sekiranya kita melakukan sesuatu karena Allah, maka rezeki kita akan sampai kepada diri kita tanpa adanya masyaqqah, tanpa adanya beban. Tapi kalau kita bekerja tiap hari lalu kita memikirkan hasil, ya saya kena mencapai target, misal gaji saya kena sampai sekian, bla bla bla, Allahu Akbar, itu akan mengecewakan hati kita. Nasib baik kalau semisal apa yang kita harapkan itu memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi milik kita. Tapi kalau sekiranya apa yang kita harapkan dan kita kejar itu bukan milik kita, maka itu akan semakin menyakitkan diri kita. Kita akan kecewa dan akan menyakitkan, dan juga akan memadamkan cahaya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan bergantung kepada makhluk, jangan berharap kepada makhluk, jangan menjadikan makhluk sebagai sesuatu yang membayang-bayangi seluruh keinginan kita. Bersandarlah hanya kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sesusah apapun kita, seberat apapun beban hidup kita, jangan pernah bergantung kepada makhluk.
Sebab bergantung kepada makhluk tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Malah kebalikannya, dia akan menjadi sesuatu yang akan semakin membebani, semakin merantai, semakin mengikat jiwa kita, sehingga jiwa kita ini hilang kebebasan dia untuk boleh memahami hakikat-hakikat dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian pengajian kita pada pagi hari ini, dan insya Allah petang nanti kita akan teruskan insya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.